Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sensor-sensor yang ada dalam Honda Beat tahun 2011. Nah, di mana sensor-sensor ini pada motor yang jenis injeksi apabila terjadi kerusakan, maka lampu mil akan berkedip sesuai sensor yang rusak. Nah, sebelum kita ke kerusakan atau troubleshooting, terlebih dahulu saya akan menyebutkan sensor-sensor yang ada pada motor Honda Beat tersebut. Nah, untuk sensor yang pertama yaitu sensor EOT atau ECT. Nah, sensor EOT ini biasanya kita temukan di motor yang sistem pendingin oli. Sensor EOT ini atau engine oil temperature itu berfungsi untuk mendeteksi suhu daripada sistem pendingin. Terus sensor yang kedua yaitu sensor TP atau throttle position. Sensor TP ini biasanya terdapat di atau terpasang di throttle body, di mana sensor TP ini apabila terjadi kerusakan maka jumlah kedipan yaitu 8 kali kedipan. Terus sensor yang ketiga yaitu sensor injektor. Sensor injektor ini terpasang pada manifold yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Di mana sensor injektor ini apabila terjadi kerusakan itu akan berkedip 12 kali kedipan pada lampu mil. Terus sensor yang keempat yaitu sensor O2 atau yang biasa terpasang di knalpot atau di lubang exhaust manifold. Nah, di mana sensor O2 ini apabila terjadi kerusakan maka jumlah kedipan yaitu 21 kali kedipan. Terus sensor yang kelima yaitu sensor CKP, crankshaft position, atau sering kita sebut dengan pulser. Itu biasanya terpasang di bagian mesin sebelah kanan pada magnet. Sensor CKP ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada CM sudut pengapiannya. Sensor CKP apabila terjadi kerusakan maka jumlah kedipannya yaitu 52 kali kedipan. Terus yang selanjutnya yaitu ECM, Engine Control Module. ECM ini berfungsi untuk mengumpulkan data yang diberikan oleh sensor-sensor, kemudian akan mengolah data dan akan memberikan informasi ke sensor-sensor lagi. Nah, ECM ini apabila terjadi kerusakan maka jumlah kedipan pada lampu mil yaitu 33 kali kedipan. Terus yang terakhir yaitu sensor IAT. Sensor IAT ini adalah intake air temperature yang berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Sensor IAT ini biasanya terpasang pada throttle body, di mana sensor IAT ini apabila terjadi kerusakan maka jumlah kedipan yang terjadi pada lampu mil itu 9 kali kedipan. Nah, itu jenis sensor yang digunakan pada sepeda motor Honda Beat yang saya gunakan ini. Bagaimana sekarang pada sistem injeksi ini terjadi kerusakan atau troubleshooting khususnya pada sistem injeksinya? Terlebih dahulu saya akan menjelaskan alat yang saya gunakan di sini untuk mendiagnosis
kerusakan yang terjadi pada motor injeksi jenis Honda Beat ini, yaitu HDT, Honda Diagnosis Tool. Di sini berfungsi untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada sistem. Di sini kita juga bisa membaca atau meriset temperatur, terus penyemprotan bahan bakar, terus tegangan yang masuk ke sensor-sensor. Di sini HDT ini nanti ada tombol up, down, dan enter. Nah, di sini ada lampu indikator DTC. Nah, jadi ini kalau terjadi kerusakan pada sensor, maka lampu DTC ini akan berwarna merah dan berkedip. Tapi kalau tidak ada terjadi kerusakan, maka lampu DTC ini akan berwarna hijau, menyala terus. Nah, itu untuk alat yang saya gunakan di sini. Kemudian BPR. BPR ini buku reparasi untuk Honda Beat. Nah, di sini kita tahu standar-standar daripada sensor-sensor tersebut. Contohnya, penyemprotan bahan bakar, tegangannya berapa, terus sensor EOT tegangannya berapa. Jadi di sini BPR ini untuk pedoman mengetahui pemeriksaan sensor. Sekarang kita melakukan pemeriksaan pada sepeda motor Beat ini. Nah, kita coba. Nah, sepeda motor ini tidak bisa hidup. Lampu mil berkedip. Nah, jadi apanya yang rusak? Nah, sekarang kita cek. Langkah yang pertama yaitu kita harus membuka tutup aki dan mengambil soket DLC-nya. Kemudian kita pasangan soket DLC ke HDT. Kemudian kita on-kan kunci kontak. On-kan kunci kontak. Nah, di sini lampu DTC akan berkedip bahwa motor ini mengalami kerusakan. Nah, setelah itu kita cari jenis merek motor. Di sini merek motor yaitu Honda Beat. Honda Beat. Honda Beat. Kita enter. Di sini ada terlihat parameter, reset kode DTC, lihat DTC tersimpan, lihat mit yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat dulu DTC yang tersimpan atau kerusakan apa saja yang terjadi pada sepeda motor ini. Kita enter. Nah, di sini tertulis 12. 12 berarti jumlah kedipan 12 yaitu injektor. Nah, sekarang kita lihat injektornya. Nah, ini injektornya kelepas ya, soketnya kelepas. Kemudian kita coba. Nah, walaupun kita sudah melakukan perbaikan pada motor ini, tapi kerusakan yang terjadi pada injektor akan tetap disimpan di ECM. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Setelah kita melakukan perbaikan pada injektor, maka ECM harus di reset. Sebab kalau kita tidak mereset ECM, maka kerusakan akan tersimpan semakin banyak bisa menyebabkan ECM error. Nah, untuk itu sekarang kita melakukan reset pada motor Beat ini. Kita cari jenis motornya Beat, enter, reset DTC. Ya.
Nah, ini sedang mereset ya. Nah, kalau kerusakan sudah tidak ada lagi yang tersimpan di dalam ECM, maka lampu DTC ini berwarna hijau dan kita bisa lihat parameternya, yaitu ada putaran, ada EOT-nya berapa derajat, TP-nya berapa derajat bukaannya. Kalau kita gas, maka TP-nya akan kebuka. Ini TP-nya dan RPM-nya berubah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.